Yang paling sedih ya karena saya nggak bisa baca. Karena saya paling suka baca. Jadi saya tuh dulu pakai kacamata minus, silindris terus naik sampai nggak bisa dikoreksi lagi. Sampai akhirnya nggak bisa melihat. Jadi bola mata saya nggak apa-apa. Jadi kelihatan kayak normal toh. Tapi saraf di dalam kepala, kabel di dalam kepala saya yang ada masalah. Betul. Ya mesti dibongkar kan kepalanya. Nah, kayaknya saya belum tertarik untuk menyerahkan kepala saya dibongkar. Jadi ada risiko. Ya, ya jangan sampai saya udah nggak lihat nanti nggak waras lagi. Nggak apa-apa, saya gini aja, fine kok. Oh, awalnya dari minus dulu itu? Minus. Minus berapa paling tinggi? Setelah terakhir itu 13, cuma silindrisnya itu 270. 270? Itu udah hampir mentok. Nggak salah saya mentoknya 300 ya, zaman dulu ya. Terus saya periksa ke dokter, kata dokter udah nggak bisa dikoreksi lagi pakai kacamata. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi mungkin sekarang saya pahami itu vonis mulai kebutaan. jadi katanya udah kacamatanya nggak usah dipakai lagi gitu ya. Mas Dedi, selamat datang. Makasih Mas Ridwan. Oke. Udah diundang ke sini. Mantap, makasih banyak sudah meluangkan waktu nih. Sobat Kang Ridwan, nih Mas Dedi bukan gaya ya. Pakai kacamata bukan gaya ya. Oh gitu ya? Kan nih Sobat Kang Ridwan belum tahu semua kan. Oh oke. Mas Dedi tuh nggak bisa melihat kan? Nggak bisa melihat, benar. Alias buta. Alias buta. Bahkan di IG-nya tuh, nama IG-nya kalau Sobat Kang Ridwan mau follow ya, Dedi Blind ya? Jadi blind, benar. Dedi Blind ya gitu. Kesehariannya ngapain sekarang, Mas Dedi? Sekarang, kegiatan itu saya ada di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, itu jadi mitra kerja buat mereka. Kemudian ada di sebuah perusahaan juga, namanya Jejak Pemimpin Indonesia, di situ sebagai people development. Terus juga beberapa personal untuk saya profesi sebagai coach. Wah, profesi coach. Life coach. Life coach. Berarti ada 3 aktivitas yang rutin dilakukan sekarang. Iya. Dan satu lagi saya punya yayasan sih untuk orang-orang difabel juga. Nama yayasannya apa? Media Diva Indonesia. Media Diva. Jadi biasanya itu saya lakukan hari libur, hari Minggu. Gitu deh. Di mana itu Media Diva itu? Di Bogor. Di Bogor. Daerah mana Bogornya? Di Bogor, Kota Bogor. Di Bogor Utara, Cilebut. Oh, Cilebut ya. Tapi dimanapun ada orang difabel lah di Indonesia ya, kenapa nggak kalau bisa sama aja dilayani. Yang penting bisa dibantu lah ya. Yes. Gitu. Oke, ini kegiatannya 3 ya, plus 1 ya tadi ya, punya yayasan ya. Berarti 4 total kegiatan yang rutin dilakukan. Ya. Itu gimana itu? Mas Dedi ngatur waktu dan beraktivitasnya seperti apa? Sedangkan kan sehari-hari nggak bisa melihat kan? Ini? Ya sama aja kayak Mas Ridwan. Sama teman-teman semua sama, cuma bedanya saya nggak ngelihat, teman-teman bisa ngelihat. Itu aja bedanya. Itu aja bedanya. Jadi beraktivitas misalnya nih dari Bogor, terus di ke UI ya? Yes. Itu pakai apa itu? Naik kereta. Berarti naik kereta sendiri, jalan ke stasiun? Bisa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ya kalau ke stasiun naik ojek online, atau diantar istri, atau diantar anak, bisa. Nanti sampai di stasiun kan ada yang handle petugas. Sekarang transportasi umum itu udah ramah, udah friendly sama orang-orang disabel. Jadi saya bisa kemanapun, naik kereta, naik bis. Saya sendirian naik bis ke Bandung, ke Jawa gitu bisa. Sendirian? Saya pernah naik pesawat sendirian ke Singapura, Malaysia, ke Bali, bisa. Jalan sendiri? Sendiri. Ke Sumatera naik bis pernah, saya sendiri bisa. Baik-baik aja. Aman ya? Sampai sekarang masih hidup kan? Masih hidup. Ada di sini. Ada di sini. Bukan rohnya, orangnya asli. Iya. Ini kan tadi saya beranggapan kayaknya agak susah gitu ya. Ternyata sudah bisa ya seperti Mas Dedi ini bepergian. Karena fasilitas pun sama pemerintah sudah dibantu kali ya. Atau memang tanpa itu pun bisa
jalan? Saya pikir mungkin karena sekarang udah modern dan orang sudah mengarah ke profesionalitas ya, bahwa kayak di KRL atau di bandara atau di terminal, semuanya itu mereka caring. Mereka care, dan saya nggak pernah terlantarkan atau enggak. Begitu ngelihat saya datang dengan atribut pakai tongkat, dan kenapa juga saya pakai kacamata hitam, karena kalau saya nggak pakai nih, saya buka, saya nggak kayak orang buta, karena memang saya dulu kan nggak buta. Jadi daripada nanti orang salah paham, biar terlihat ya, jelas gitu ya. Enggak sih, ini biar lebih ganteng aja. ya kata temen kayak Tom Cruise ya, alhamdulillah. Dari sisi mana nih kata Tom Cruise? Kayaknya udah bener-bener kenyataan deh. Nah, ini buta ini dari kecil kah atau memang dari umur berapa itu, Mas? Nggak dari kecil. Oh ya teman-teman, buat saya sih kalau dibilang buta itu bukan kasar ya. Enggak, karena memang buta is buta. Kalau dihaluskan jadi tunanetra, disabel, difabel, ya mungkin ya. Ya mungkin entahlah. Tapi kalau saya dibilang buta, ya udah nggak apa-apa. Buta, aman, tapi nggak dari kecil, nggak aman kok, aman. Bukan berarti itu bullying, bukan berarti itu melecehkan, enggak. Coba deh teman-teman ketik bahasa Inggris, buta sama dengan apa, blind. Blind sama dengan buta, kan udah clear. Betul. Dan nggak dari kecil, kira-kira usia 30-an lebih lah. Jadi saya tuh dulu pakai kacamata minus, silindris, terus naik sampai nggak bisa dikoreksi lagi, sampai akhirnya nggak bisa melihat. Jadi bola mata saya nggak apa-apa, jadi kelihatan kayak normal toh. Tapi saraf di dalam kepala. Jadi kalau mobilnya Mas Ridwan yang baru itu, ya kan, bola lampunya nggak apa-apa, tapi kabel di dalam mesin yang rusak. Berarti kabel di dalam kepala saya yang ada masalah. Betul. Ya mesti dibongkar kan kepalanya. Kayaknya saya belum tertarik untuk menyerahkan kepala saya dibongkar. Jadi ada risiko. Ya jangan sampai saya udah nggak lihat nanti nggak waras lagi. Nggak apa-apa, saya gini aja, fine kok. Jadi jadi nggak apa-apa bola matanya, jadi nggak bisa didonor. Mas Ridwan mungkin saking berbaik hatinya, Mas Jadi ini mata saya sebelah saya sumbangin gitu, nggak bisa. Karena bukan di mata, bola mata. Nggak bisa, bola mata. Oh, awalnya dari minus dulu itu? Minus. Minus berapa paling tinggi? Terakhir itu 13, cuma silindrisnya itu 270. 270? Itu udah hampir mentok. Kalau nggak salah saya mentoknya 300 ya, zaman dulu ya. Udah mentok deh. Udah mentok. Saya ada silinder tapi sedikit. Ini 200 tuh gede banget ya kayaknya, saya nggak hafal. Tinggi Mas, saya dulu udah paling tinggi. Udah paling tinggi itu, udah mentok. Nah dari situ mulai agak langsung berubah penglihatan. Langsung saya ingat banget tuh, zaman dulu kan koran itu masih cetak ya, koran majalah. Jadi headline itu, pama apa tulisannya kan headline, A, B, C, D, F. Itu di bawah. Tapi jelas, yang di bawah ke atas, tapi jelas. Yang kiri ke kanan, tapi jelas. Yang kanan ke kiri, tapi jelas. Coba, pusing bacanya kan. Tapi jelas hurufnya, kalimatnya. Tapi ngacak. Oh, sempat sampai seperti itu? Sampai seperti itu. Sampai karena seperti silinder itu. berarti itu, kaking tingginya silindernya? Iya, dan syaraf. Nah, itu momen terus saya periksa ke dokter, kata dokter, udah nggak bisa dikoreksi lagi pakai kacamata. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi mungkin sekarang saya pahami itu vonis mulai kebutaan. Jadi katanya udah kacamatanya nggak usah dipakai lagi gitu ya. Saya bingung, tapi oh ya sudah. Saya paham sekarang, oh ya berarti waktu itu saya udah mulai menuju ke kebutaan. Saat itu masih bisa melihat? Masih bisa melihat dunia dengan segala isinya yang indah-indah. Itu masih. Terus kemudian nggak bisa melihat, itu gimana rasanya saat itu? Yang paling sedih ya karena saya nggak bisa baca.
Karena saya paling suka baca. Paling saya suka baca. Kalau dulu tuh ada koran cetak, itu sampai iklan baris itu saya habisin baca semua koran itu. Kalau belum habis sampai titik terakhir saya belum berhenti. Berarti satu koran tuh ujung ke ujung dibaca? Sampai iklan saya baca. Terus baca buku. Kalau kayak gini, oke, bosen saya telentang, bosen saya tengkurap, bosen saya miring kiri, bosen miring kanan, mati lampu saya pakai senter. Terus sampai kalau belum selesai saya belum mau berhenti. Dulu seperti itu. Jadi yang paling buat saya sedih itu pada saat buta ya nggak bisa baca. Ya, kemudian hal lain lah, standar lah. Orang buta kan kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Ya, yang paling parah ya kehilangan kepercayaan diri, mental, kena lah. Kalau kata anak zaman sekarang apa? Mental health. Ini udah luar biasa ya, sampai mata nggak bisa melihat saat itu ya? Iya, bisa. Terus gimana keluarga saat itu? Ya, ya tentu ya saya pahamin sekarang ya. Ya betapa nggak enaknya dulu orang tua saya paham sekarang. Juga keluarga saya yang lain ya. Istri itu, anak saya masih kecil waktu itu. Ya, begitulah. Drama lah. Campuran antara drama India dan drama Korea. Ditambah sinetron tersanjung. Kalau teman-teman klik aja deh. Sinetron paling lama dan paling drama. Tersanjung gitu ya. Campur aduk lah semua udah. Gitu. Berarti itu momen terberat dalam hidup Mas Dedi? Iya. Terus saya masuk panti rehabilitasi buat khusus orang-orang buta di Cawang tuh. Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin Cawang, itu punya Dinsos Pemda DKI. Saya masuk situ. Tuh ngapain di situ? Di situ dikasih keterampilan, belajar tentang pijat, braille, kemudian keterampilan lain lah. Ada macam-macam olahraga dan lain-lain, tergantung minat dan bakat. Itu sih 4 tahun saya di situ. 4 tahun. Nah, kan sekarang jadi profesional coach juga ya. Itu gimana ceritanya nih? Dari situ kan nggak diajarin coaching kan? Enggak, itu awal saya kayaknya mulai start hidup dalam kondisi buta. Tapi begitu saya awal masuk panti itu, awalnya kan saya sedih ya, tapi begitu saya masuk panti saya agak happy. Ternyata yang buta bukan saya sendiri. Iya, ada teman. Ada temen nih, banyak temen. Ada 33 orang saya ingat waktu itu. Dan dari berbagai kalangan usia. Dan di situ saya mulai punya rasa syukur. Sebelumnya saya protes, komplain sama Tuhan ya, sama Allah. Dan itu kadang buat saya malu sampai sekarang. Saya pikir kok saya dibuat buta. Saya kan seorang akuntan ya. Saya buta ya, nggak ada gunanya ilmu saya gitu. Betul. Tapi begitu saya masuk situ, saya mulai bersyukur karena yang lain itu, Mas bayangin cuma saya tuh yang pendidikannya S1 paling tinggi. Rata-rata mereka itu SD, SD-nya juga SLB. Itu juga usianya udah 13 tahun baru SD. Itu satu. Kedua, dari lahir mereka nggak pernah ngelihat dunia. Saya masih bisa ngelihat, tahu yang cakep gimana. Iya, lihat istri yang masih bisa lihat kan. Bisa, masih tahu lah kan. Tapi mereka coba bayangin. Dan ada satu hal yang buat saya tersentuh waktu itu, salah satu anak itu nyamperin saya, Mas Dedi, tiang bendera gimana sih bentuknya? Wah, itu saya benar-benar, wah. Akhirnya kan itu ada lapangan dan ada tiang benderanya. Saya ajak tuh ke situ, saya pegangin tuh tiang bendera, saya bilang nih kayak gini aja nih, lurus sampai atas, saya bilang. Sesimpel itu. Dan di situ buat saya tuh mulai pada poin, oh ya saya bersyukur. Masih banyak yang sudah saya nikmati lah dalam hidup. Mas Dedi masih bisa melihat saat itu sampai umur 30 kan ya? Masih. Sedangkan yang anak kecil itu kan belum melihat dari kecil gitu ya? Iya, dari kecil, dari lahir kan? Iya, dari lahir. Dari lahir, dan matanya tuh nggak ada. Saya bisa masukin telunjuk saya ke dalam rongga matanya. Bener-bener bolong, terus di dalamnya tuh kayak ada kecil kayak kacang hijau gitu. Itu aja. Ternyata mata kayak gitu tuh.
Nah, dalamnya udah kering ya, mau dipegang kering. Masukin tangan ke situ, ke dalam rongga matanya. Nanti di bawahnya itu ada kayak kacang hijau kecil gitu. Situ, sampai ke situ. Udah, itu aja isi rongga matanya. Dan itu buat saya, oh iya, saya masih bersyukur lah. Udah pernah melihat dunia dan segala isinya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, dari situ lanjut gimana? Saya di situ, ya namanya panti rehabilitasi ya, diajarin gimana caranya mobilitas dengan menggunakan tongkat, diajarin gimana bisa mandiri. Jadi saya bisa nyapu sendiri, ngepel, nyuci, gosok, bisa. Tidak membebankan orang lain lah intinya. Karena ya? memang diajarin buat mandiri. Oke. Terus di situ, nah mungkin karena pendidikan saya paling tinggi, akhirnya saya di situ kalau di kampus itu kayak jadi ketua senat lah buat teman-teman. Terus saya berkarir di situ sampai akhirnya saya tuh jadi asisten instruktur. Untuk mata pelajaran anatomi, kemudian praktek masas. Jadi di situ tuh dikasih keterampilan tentang masas, pijat, dan ada background ilmunya, mesti belajar anatomi, fisiologi, patologi. Oh, diajarin. Jadi dulu waktu saya di situ tuh kenapa saya akhirnya jadi asisten instruktur diangkat karena saya hafal itu semua otot yang ada di tubuh manusia, tulang, jaringan syaraf. Ya. Emang senang biologi apa emang karena pernah lihat sebelumnya? Karena tuntutan kali ya. Karena waktu itu kan mesti tahu tentang anatomi. Ya, anatomi kan isinya otot, tulang, kemudian di dalam otot itu kan ada jaringan pembuluh darah dan syaraf. Jadi kalau ada keluhan, ya kita kan bisa deteksi otot mana yang perlu dimanipulasi, kemudian syarafnya mengarah kemana, tipe ototnya seperti apa, ya. Jadi kan nggak ngasal. Nah, selama 4 tahun di sana kan berarti nggak ada penghasilan ya? Apa gimana itu? Iya, nggak ada penghasilan. Ada sih, kadang-kadang orang datang sekali seminggu, kita dibarisin di lapangan, terus ada yang datang, ada yang mau ngasih sumbangan, kita dijajarin lapangan, nanti dibagiin duit. Amplop. Nggak sih, ngasih duit langsung 20.000, 10.000. Wah, itu seneng banget. Tapi kan di situ dapat semua, makan 3 kali sehari, dapat sabun, dapat sampo, gitu-gitu, baju seragam dan lain-lain dapat lah di situ. Kalau keluarga gimana saat itu tinggalin berarti 4 tahun? Keluarga saya pisah sama keluarga. Saya di situ sendiri. Nah, 4 tahun, di tahun kedua 2012 deh. Nah, itu saya dapat beasiswa tuh dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Tapi awalnya mundur lagi deh ceritanya. Tahun 2010 saya tuh ikut training, diajak orang. Nama trainingnya itu Asia Works. Iya. Saya ikut basic, advance, LP. Dan itu juga disupport tuh sama mereka. Saya kan nggak punya uang, anak panti kan. Nah, disupport sama mereka. Kemudian selesai itu, nah banyak tuh yang apa ya, saya pikir entah keajaiban, entah keanehan. Selesai 2011 itu saya diundang tuh ke Singapura. Jadi waktu itu ada foundation namanya Tabita Foundation, itu lagi galang dana untuk pembuatan jaringan air bersih di Kamboja. Negara miskin kan habis perang. Jadi caranya mereka unik, mereka kumpulin tuh orang-orang disabel dari beberapa negara, terus kita dikirim naik gunung. Kirim naik gunung? Ngapain ya? Tapi saya pikir juga pertanyaan tuh bagus sih, ngapain ya? Masa orang ada yang buta, ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Naik ke gunung? Tapi maksud saya waktu itu adalah mungkin mereka ingin membuat event yang inspiring ya. Karena dengan adanya event itu mereka menggalang dana.
untuk proyek pembangunan air bersih di Kamboja itu. Nah, saya ikut. Satu orang teman saya ada namanya Wisnu dari Indonesia, yang lain itu ada dari Singapura, Malaysia, Filipina, kalau nggak salah saya, macam-macam deh. Ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu-gitu. Dan ada pendampingnya juga. Pendampingnya ya orang normal lah. Nah, itu. Dan sampai ke puncak Gunung Ledang, sampai. Kontingen itu ada berapa ya? Maksudnya ini lomba atau ngapain? Enggak. Ini kayak itu aja, adventure aja. Oh, adventure. Iya. Tapi orang kebanyakan disabilitas. Iya. Oke. Iya. Dan sampai tuh ke puncak Gunung Ledang, Mount Ophir namanya. Terus, nah di situ deh kayaknya mulai agak-agak terkenal kan. Jadi diliput Street Times waktu itu dari Singapura. Kemudian yang naik itu nggak semuanya bisa berhasil sampai puncak. Yang sampai puncak itu saya, teman saya Wisnu, terus satu orang atlet deh dari Malaysia yang cuma sebelah kaki, 1, 2, 3. Nggak salah yang disabilitas itu yang sampai ke puncak ada 5 orang, yang lainnya nggak sampai karena kendala lah. Udah pulang balik ke Indonesia. Tahun depannya 2012 saya dapat beasiswa tuh S2. Jadi ceritanya sebelumnya ada wartawan tuh dari Antv, namanya Mas Bayu. Oke, dia cari berita lah kan, liputan sosial. Nah, saya yang diwawancara. Terus selesai itu dia bilang, Mas ini punya goals apa ke depan? Saya bilang, saya mau lanjutin sekolah deh, S2, tapi nggak mungkin saya ngambil jurusan akuntansi kan, saya udah buta. Saya mau ngambil jurusan sosial deh, karena saya pengen jadi melayani teman-teman nih di bidang sosial. Oke, akhirnya dibuatin sama dia proposal. Nah, proposal itu tuh saya cari keliling kemana-mana gitu. Dia yang bantu bikin proposal? Dia yang buatin proposal. Tapi Mas Dedi yang cari? Iya. Dibantu sama dia? Enggak, saya cari sendiri. Abis itu dia udah kasih proposal, dia pamit ke Mas Dedi, saya datang sini gitu. Oke. Saya bantuin sampai sini aja, oke. Nah, udah. Akhirnya saya hubungin beberapa orang, saya coba follow up ke beberapa orang, sampai saya ketemu dengan staf ahli waktu itu, namanya Sabil Ardi. Nah, saya ketemu dia tuh lewat jaringan tuh di Asia Works. Terus dia lihat proposal saya, dia bilang, lu mau kuliah? Dan iya, bener ya. Terus saya bilang, tapi saya nggak punya biayanya, Mas. Terus dia bilang, ya sudah, kuliah aja sana. Maksudnya gimana? Ya, nanti kantor yang biayain gitu. Kantornya? Jadi waktu itu ada program untuk kepemudaan gitu. Jadi saya dimasukin di program itu. Nah, kuliahlah saya di situ, di kampus namanya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Widuri, itu di Palmerah di belakang Kompas. Nah, saya ke situ. Waktu itu saya datang ke sekretariatnya, saya bilang, Pak, saya mau kuliah S2 deh. Cuma kondisi saya buta. Saya bilang, gimana? Waktu itu mereka diem aja tuh. Tapi terus abis itu mereka bilang, kami pikirin dulu ya. Kamu balik lagi deh ke sini seminggu lagi. Oke. Karena ternyata belum pernah ada yang buta ngambil S2 di situ. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Terus seminggu lagi, kemudian saya balik. Terus mereka bilang, ya bisa, tapi kami nggak bisa bantu ya, nggak bisa kasih alat bantu atau pendamping. Oh ya, nggak apa-apa, Pak, saya pikir. Yang penting saya diterima. Jadi di kampus itu terima? Akhirnya diterima. Terus kuliahnya gimana itu, Mas? Kan seperti mahasiswa S2 yang lain ketika gitu? Iya. Tapi Mas Dedi nggak bisa melihat? Iya. Ngerjain tugas, dosen gitu, berarti nggak bisa lihat proyektor di depan kan? Nggak bisa. Saya ngandelin ingatan. Dan waktu itu saya ingat zaman dulu tuh ada alat perekam yang pakai pita kaset, kayak punya wartawan. Nah, itu saya pakai. Cuma itu kan durasinya durasinya kan paling 1,5 jam. Tetap aja sisanya saya mesti ngafal, ngingat. Mana literaturnya itu semuanya berbahasa Inggris. Jadi coba Mas bayangin, udah bahasa Inggris, saya nggak bisa ngelihat, tuh saya mau minta tolong teman, tolong dong ini bacain.
Nah, buat dia juga kan sesuatu. Iya. Ya kan? Akhirnya ya udah, kalau dosen nerangin ya saya ingat sebisa-bisanya. Terus saya cari apapun yang saya bisa lakukan lah. Selesai 2 tahun pas. Masih bisa lulus. Pas 2 tahun. Pas 2 tahun. Dan tesis saya itu jadi salah satu tesis terbaik. Karena waktu sidang itu saya tuh cuma cerita apa yang saya lakukan pada saat saya penelitian. Jadi tesis saya tuh lucu, kayak novel. Bukan kayak novel, ceritain si A, si B. Terus saya ceritain before, afternya, apa perubahannya. Terus di depan saya tuh ada dokter, berapa orang ya? 5 orang. Dan mereka diem aja. Saya pikir, aduh saya gagal nih. Ini tesis paling nggak bermutu. Karena beda. Tapi begitu saya selesai, satu-satu mereka bilang, oh ya ini yang kami mau. Karena yang kami perlu adalah bagaimana teori bisa diterapin di lapangan. Jadi mereka tuh pingin menguji teori-teori mereka, aplikasinya di lapangan gimana. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi karena saya saking susahnya saya belajar, saya nggak bisa tuh nyajikan teori-teori keren dari mana-mana, dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika. Gitu kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, akhirnya saya buat seadanya, bener-bener apa yang saya lakukan dalam penelitian itu ternyata mereka suka. Dan dari 5 orang penguji itu nggak ada yang nanya satupun. Jadi saya dalam waktu 45 menit atau 30 menit saya selesai itu sidang. Wih, mantap. Saya selesai itu sidang dan mereka kayaknya happy. Mereka happy. Itu momen terindah deh, sampai akhirnya saya punya kesimpulan, S2 itu gampang. Walaupun tegang mah tetap ada ya, tetap ya. Jadi saya punya clue-nya, kalau berhadapan dengan profesor doktor jangan kasih teori. Kalau kita kasih teori langsung dimamam sama mereka. Iya. Malah dikasih, ya jadi debat nanti kan. Iya. Jadi saya ceritain aja experience yang dilakukan ya. Karena itu kan yang mereka butuhkan. Oke. Terus dengar-dengar katanya pengen lanjut lagi ya? Iya, sambilan itu saya mulai berkarir itu di swasta. Karena saya waktu itu selesai S2, akhirnya saya keluar dari panti. Belum selesai S2 saya tuh keluar dari panti karena ada yang ngajak saya kerja di perusahaannya. Berarti lagi di panti itu S2 itu ya? Oke. Di tengah perjalanan saya keluar dari panti karena ada orang yang punya perusahaan terus ngajak saya ikut ke kantornya, ke perusahaannya. Dan akhirnya saya ditempatin tuh di divisi HR sebagai konselor. Dan mulai di situ sampai terus saya berkarir di swasta. Oke, terus tahun 2018 sebelum pandemi itu saya pengen kuliah lagi kayaknya deh, S3. Pengennya di UI, tapi kan susah ya. Itu kan sulit lah. Ya udah saya pikir udahlah, mimpi yang hanya tinggal mimpi. Ya sampai akhirnya berapa 3 sebulan lalu deh saya ketemu orang namanya Dedi juga. Terus saya cerita dream saya, terus dia bilang, saya kenal tuh sama dekannya, itu kakak kelas saya. Diajaklah saya ketemu sama dekan tuh, Prof Aji. Ngobrol, itu profesor baik banget, humble, nggak kayak profesor gimana gitu, pokoknya friendly banget. Kita ngobrol di kantin, makan nasi goreng, ngopi. Terus dia bilang, oke mas, kalau mau kuliah nanti bisa mulai di tahun ajaran baru. Dan iya saya juga heran, oke. Akhirnya ya mimpi saya yang itu ada follow up-nya lah, ada tindak lanjutnya. Oke, alhamdulillah ya, prosesnya ada ya. Ada juga. Kalau kan sekarang jadi seorang profesional coach, itu ceritanya dari mana tuh? Kan tadi 4 tahun terus keluar. Kerja kan? Iya. Pas lagi kerja gitu jadi coach atau gimana itu? Enggak.
Saya tuh baru berprofesi sebagai coach ya baru belakangan ini aja. Sebelumnya kan saya kerja tuh di perusahaan swasta, berkarir lah di situ. Saya support untuk divisi HR. Kemudian saya pikir sampai kapan ya? Karena kan bagaimanapun saya ada keterbatasan ya. Saya kan buta gitu. Saya pikir ya sehebat-hebatnya orang buta tetap aja orang buta kan. Saya nggak bisa memaksakan diri. Oh saya bisa handle semua, saya bisa ini, oke. Tapi saya pikir saya benar-benar pingin ada sesuatu yang benar-benar saya passion, saya suka dan saya bergairah untuk ngelakuin itu. Nah yang saya tahu saya tuh suka banget sama yang kalau ada urusannya sama orang, people, itu. Makanya saya suka tuh hal-hal yang sifatnya kontribusi, hal yang sifatnya sosial gitu. Sampai akhirnya ada yang ngasih tahu tuh ke saya. Dia tuh bos saya kerja di perusahaan yang terakhir saya kerja. Dia bilang, Bang Deddy ini ada sertifikasi ikut deh. Awalnya saya apa ya gitu. Akhirnya saya ikutin tuh. Setelah saya ikutin, nah di situ saya mulai punya gambaran tuh buat hidup saya ke depan. Oh kayaknya ini deh yang cocok buat saya. Kenapa? Karena profesi coach itu kan nggak ada pensiunnya. Oke. Nah mulai dari saat itu tuh saya ikutin kelas. Sebelumnya saya ikut kelas juga itu di Samahita Coaching School. Habis itu saya ikut di Asia Coach. Nah itu saya ambil tuh semua jurusan, bisnis, eksekutif, performance, life. Ya, saya ikut semua. Tapi saya sudah milih salah satunya akan saya tekunin itu jurusan life. Life ya, fokusnya di life ya. Ya, life coach. Karena kan saya buta, kalau saya ngomongin bisnis lucu dong. Tapi kalau saya ngomongin kehidupan kayaknya cocok lah. Masih bisa. Okay. Dan akhirnya saya punya sertifikasi. Dan beberapa minggu lalu ya, tanggal berapa ya? Tanggal 20 Agustus gitu. Saya sudah terdaftar tuh di International Coaching Federation, ICF jadi member. Mantap. Dan kayaknya saya I'm the first blind from Indonesia deh. Mantap. Yang jadi member di ICF. ICF ya. Belum pernah dengar sih sebelumnya memang. Ya itu. Gitu. Dan kalau nanti saya juga jadi kuliah di UI itu, ya kayaknya I'm the first doctoral blind person. Kayaknya UI belum pernah. Mantap. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa lancar urusannya itu. Iya. Itu kalau lagi belajar itu gimana tuh? Berarti ngandalin yang diingat atau memang direkam apa gimana? Kalau sekarang kan untuk ngerekam lebih mudah ya. Pertama pasti ngandelin ingatan, Mas. Karena kalau ngerekam ada resiko. Resikonya itu malas ngulangnya. Iya. Tantangannya itu ya. Tantangannya itu ya. Kemudian ya tapi itu salah satu mekanisme lah. Tapi yang saya tahu selama ini saya ngandelin ingatan. Dibantulah sama rekaman, dibantu untuk nge-refresh-nya. Merekam ya tetap ada. Tetap semaksimalnya saya rekam. Tapi tetap saya ngandelin ingatan. Sama sekarang kan teknologi udah canggih ya. Betul. Saya akses dari YouTube, internet, segala macem. Oke. Nah, nyambung lagi nih. Itu kan akses dari YouTube, internet. Pakai HP kan? Pakai handphone, pakai tablet, pakai laptop. Ya bisa. Nah itu gimana tuh? Coba bisa tunjukin nggak sekilas nih? Tadi juga kan kita nunjukin. Mas Deddy gimana balas WhatsApp? Kok bisa balas WhatsApp kayak gitu? Sebelumnya saya perlu berterima kasih sama paman saya. Namanya Steve Jobs. Steve Jobs. Ya. Karena dia membuat gadget ya, handphone, tablet, laptop, produk Apple itu bisa dipakai oleh orang buta.
sebegitu niatnya tuh paman saya itu membuat produk. Buat Anda gitu ya. Iya. Jadi saya pakai iPhone. Jadi iPhone itu sekilas aja gambaran kayak gimana. Iya. Jadi akan muncul suara. WhatsApp lainnya tombol. Ini WA. Chat judul. Kamera. Voice over. Chat baru. Cari bidang pencarian. Cari. Jadi teman-teman yang punya iPhone bisa langsung aktifin aja. Materi coaching. Dokumen GLP 108. Materi coach GLP 100. The first line coach. Formulir 28 GL materi ini coaching. buka WhatsApp ya? Ini buka WhatsApp. Pesan Anda, Emi untuk Rahman. Dokumen Anda, teruskan. Tombol. Dokumen Anda, inti ICF, teruskan. Nih, inti Dokumen ICF, Anda, inti nih. ICF, dokumen Anda, materi coaching. Tombol kembali. Inti ICF, bagikan. Inti ICF yang Inti diperbaharui. ICF, kompetensi. Dirilis Kompetensi dari Oktober 2019. 8006 Wahyu 07 30 titik 20 10 PD A Z IC KF KC ORE KC O M PFC IS yang ketat koma Federasi Pelatih Federasi Pelatih Internasional. Cepet Bukan. ya, jempolnya cepet. Model kompetensi ini dasarkan pada bukti kebukan dari lebih 1.300 pelatih di seluruh dunia, termasuk anggota ICF dan non-anggota yang mewakili beragam disiplin ilmu pembinaan, latar belakang pelatihan, bla 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 bla. Ini baca WhatsApp ya? Baca dokumen. Dokumen bisa juga pakai itu ya? Bisa. WhatsApp bisa. Bisa. Jadi saya bisa baca dokumen 1000 halaman bisa. Oh. Dan saya tahu kalau ada yang tipu. Tipu? Maksudnya kalau dia bacainnya kalau Mas kirim dokumen ke saya terus masalah ketik saya tahu. Kok bisa tahu? Kan dia pasti bacain bersamaan ini. Bacanya nggak benar berarti? Iya Mas, misalnya kirim ke saya misalnya halo apa kabar. Iya. Terus Mas buat itu halo apa kasar. Iya. Ya kan tahu jadinya. Ya menerjemahkan kebacanya nggak nyambung gitu kan. Jadi kayak Mas lihat tulisan, kalau saya dengar tulisan. Beberapa dan tema baru dari data. Ini gesernya cuman kanan kiri aja atau Kiri gimana? kanan aja. Ya hanya kanan kiri gitu aja. Terus ke situ. Dan pentingnya kesadaran. iPad juga begitu, MacBook juga begitu. Bukan dia nggak touchscreen. Iya, kan pakai itu keyboard. Bisa. Oh bisa. Bisa. Dengan tema yang menjamin kunci dan praktik. Bisa. Hari ini akan berfungsi Ngetik sebagai juga bisa berarti di situ. Bisa. Saya pakai MacBook Air. Bisa. masa depan. Bisa. Canggih ini. Bisa. Jamnya juga iWatch, iPad, bisa. Okay. Saya tunggu kacamatanya. Jadi kayak kalau saya geser ada Mas Ridwan, saya geser lagi. Ada Mas Rian, ada Mas Tono. Saya geser lagi ada wanita cantik misalnya. Saya akan fokus di situ. Oh, masih bisa fokus di situ ya? Ya kan, ya tergantung pesan yang saya terima. Ya saya bersyukur karena ya kalau tadi di awal pertanyaannya Mas gimana caranya orang buta dan orang nggak buta, menurut saya sih itu ya beda mekanisme aja. Mas ngelihat, saya nggak ngelihat, ya sudah sesimpel itu aja. Hidup ya. Mas hidupnya pakai mata, saya pakai pendengaran plus insting plus feeling plus penciuman. Tentunya pasti tadi ada keterbatasan. Nah, ketika ada hal yang keterbatasan, biasanya apa yang Mas dilakukan? Saya ini nggak bisa gini gitu biasanya. Semaksimal yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Tapi saya sadar, saya nggak akan menunjukin saya serba bisa, saya superhero dalam kebutaan. Kalau bisa saya minta support sama orang, ya saya minta support. Jadi jangan sungkan minta support ya? Enggak, karena saya keterbatasan, Mas, saya buta. Iya, betul. Sehebat-hebatnya misal orang buta, ya tetap orang buta. Iya. Dan misalnya saya perlu cepat, ya saya bilang ke istri, tolong pesenin ojek online dong. Tolong anterin ke stasiun dong, kemana ya nggak apa-apa. Iya. Ada kali butuh support, jangan sungkan bilang gitu ya. Iya, karena memang ya memang ada keterbatasan, Mas. Keterbatasan itu bukan berarti nggak bisa ya. Tapi ini kan gimana sesuatu dibuat efektif. Kalau minta support itu efektif, ya kenapa nggak? Itu sih.
Kalau saya ya. Iya. Mas Edi, kan ini tentunya selama proses ya tadi buta itu tidak bisa melihat ya, pasti kan tetap ada up and down ya. Ada up and down ya? Atau memang selalu termotivasi? Maksudnya pertanyaan saya lebih ke apa sih yang membuat Mas Edi itu selalu termotivasi? Kan nggak gampang ya. Sekarang udah bisa jadi profesional coach ya kan, terus mau lanjut lagi S3 gitu. Apa sih yang memotivasi Mas Edi untuk mencari pencapaian lebih tinggi lagi? Anak sih buat saya. Apa ya? Mungkin saya nggak bisa ninggalin apa ya, harta warisan yang banyak itu buat anak ya. Tapi saya pengen ninggalin warisan itu ke dia adalah tentang semangat berjuang dalam kehidupan. Terus bahwa semuanya itu mungkin dan kamu bisa menggapai dream atau goals apapun itu selagi kamu mau. Ya, everything is possible lah. Kalau kamu mau melakukannya, ya mungkin dimulai dengan satu langkah, ya akan tercipta langkah selanjutnya. Dan poinnya itu yang penting mau melangkah. Dan yang jadi celaka kalau nggak mau ngelangkah. Dan yang saya pilih adalah untuk terus melangkah. Dan selalu saya punya dream tiap tahun. Dan pada saat saya ngejar dream itu, saya kayak punya apa ya, energi untuk dapetin itu. Bukan karena ingin membuktikan saya hebat, bukan, atau ingin pembuktian, atau ingin I'm the first blind who is, bukan. Saya ingin satu goal gede saya adalah orang aware bahwa di masyarakat ini, di dunia ini ada orang cacat, disabel, difabel, apalah itu namanya. Karena ini kenyataan hidup. Selagi manusia bergerak, akan pasti ada orang cacat. Misalnya bencana alam, pasti itu. Pasti kan, kecelakaan, pasti. Perang sekarang, coba bayangin, berapa ribu sekarang saya dengar itu di Timur Tengah sana itu udah ada 3.000 orang tentara yang jadi cacat. 3.000? 3.000. Kalau mati mending mas, selesai kubur. Tapi yang cacat, coba dianya gimana, kalau udah punya keluarga, orang tuanya gimana, atau anak istrinya gimana, dan itu kan saya rasain. Jadi goal saya, kenapa saya showing, menunjukkan diri, bukan untuk kesombongan atau kebanggaan, enggak. Saya pengen kasih tahu, ada orang cacat loh di kenyataan hidup ini. Dan saya pikir saya juga perlu punya hasil. Kenapa? Orang akan melihat hasil. Kalau saya ngomong doang, nggak ada hasil dalam hidup saya, ya jadinya ngecap doang. Kenapa saya kejar, saya punya sertifikasi coaching, saya pengen terusin kuliah di UI S3, dan saya pun sekarang jadi mitra kerjanya Fakultas Psikologi UI. Buat saya itu, yaitu pencapaian dan itu hasil. Dan pada saya dapetin itu, suatu saat saya pengen bener-bener saya bisa ngasih masukan atau mempengaruhi kebijakan publik di negara ini, di bangsa ini, bahwa berpihak dong sama orang-orang difabel, disabilitas, cacat, atau apalah namanya. Misalnya, kenapa enggak mereka itu dapat insuran tiap bulan itu ditransfer tuh ke rekening mereka sejumlah UMR di tempat tinggalnya masing-masing. Kenapa? Untuk menjamin sebatas hidup pokok mereka aja. Dasar ya. Ini saya tanya ke Mas Ridwan, Mas jadi orang miskin itu enak apa enggak? Enggak enak. Tapi ada yang lebih enggak enak lagi, Mas. Apa tuh? Miskin dan cacat. Double ya. Mas ketemu orang miskin, Mas kasih uang 5 juta, besok dia jualan gorengan. Mas ketemu orang miskin, cacat, Mas kasih uang 5 juta, dia bisa apa? Mau diapain gitu ya?
Kalau nggak punya keterampilan. Bukan nggak punya keterampilan, kan ada dia cacat. Oh, oke. Gimana mau jual gorengan coba? Orang buta jual gorengan deh misal. Nggak bisa aktivitas normal ya misalnya. Jadi kan dia perlu effort, usaha berkali lipat dibanding orang normal. Ya nggak mungkin lah dibiarin. Nggak adil dong. Misalnya sekarang nih, saya ambil contoh agak ekstrim. Saya mohon maaf sebelumnya kalau nyebutin brand besar. Dulu ada namanya Go Massage. Ya kan, sebelum pandemi. Go Massage itu terapisnya orang normal. Dan ada orang butanya juga. Tapi itu kayak menurut saya diadu tuh antara orang normal dan orang buta. Pada saat udah pasti kalah orang buta pada saat orderan masuk. Ya yang duluan cepet tapping ya orang lihat lah. Saya kan butuh proses double tap, double klik. Oh, jadi ketika ada notifikasi. Iya kalah. Dan itu kapitalisme. Saya pernah komplain dulu itu, nggak tahu sampai nggak suara saya ke Gojek. Dan semenjak itulah dulu pijat itu buat orang buta bisa jadi modal hidup. Zaman dulu 80-an, 90-an orang buta itu bisa beli rumah, nyekolahin anak, beli sawah di kampung dari hasil mijit. Sekarang itu diambil wilayahnya oleh ya kapitalisme lah. Oh, jadi lebih susah sekarang itu? Iya, coba. Dan akhirnya mereka cari mekanisme lain. Misal saya ya, anggap saya deh, saya nggak nyebutin yang lain. Saya contohkan saya nggak tahu mesti ngapain sekarang. Saya datang aja ke pasar dan saya berdiri atau duduk di situ. Saya putar aja tuh musik box. Saya cari tempat untuk taruh uang. Menurut hasil observasi saya, 200.000, 300.000 tuh nggak kemana dapat sehari. Gede kan? Gede gajinya. Gede. Dulu sebelum pandemi itu bisa dapat 300, 400 sehari. Jadi jangan salahkan kalau akhirnya masalah sosial muncul lagi bukan karena orang disabel itu nggak bisa apa-apa. Itu yang saya pingin, ada kebijakan publik apa dari negara ini. Negara punya Kementerian Sosial nih. Kemudian orang-orang cacat itu dimasukkan ke dalam mekanisme namanya panti sosial lah. Atau apalah, dikasih keterampilan. Tapi sehabis itu kan mereka juga punya kehidupan normal. Akhirnya mereka kemudian mereka berkeluarga, berumah tangga, kan nggak mungkin jomblo terus toh. Mereka kan juga punya keinginan untuk secara biologis kan. Akhirnya mereka nikah, mereka ngontrak rumah, kemudian mereka punya anak. Yang muncullah kebutuhan ekonomi seperti sama orang lainnya. Kehidupan normal kan, kebutuhan sama. Jadi sekarang untuk bertahan hidup aja udah syukur bisa bayar kontrakan, bayar sekolah anak, bayar air, bayar listrik. Mas coba bayangin, mereka hanya hidup untuk bertahan hidup. Kemudian mekanisme pijat yang dulu jadi andalan, sekarang coba mana keberpihakan. Kalau saya waktu itu jadi ownernya Gojek, saya akan buat itu Go Massage khusus untuk tunanetra. Kan nggak akan mengurangi keuntungan. Bahkan itu kan jadi apa ya, sosiopreneur kan, ekonomi yang berbasis sosial, misal begitu. Oh, jadi Go Massage itu dulu by notif ya, jadi notifnya duluan ya? Iya, sama kayak mas mesen ojek online, taksi online kan, siapa yang duluan dapat dong, driver, tapping. Driver. Iya sih, bagusnya Go Massage memberi kesempatan juga buat orang-orang disabilitas. Cuma menurut saya itu jadi kayak nggak fair. Diadu dong, ya kan? Nah, orang normal sama orang buta. Kemudian tuh bisa jadi orang yang mesen itu ngelihat, ini orang buta, males
nanti mesti nuntun, mesti nganterin dan lain-lain. Ya sudah. Terus akhirnya kalau sekarang banyak yang cari mekanisme lain, akhirnya ada di mana-mana, di pasar atau di jalan. Itu sebenarnya feedback buat kita semua. Padahal saya pernah nyobain ya dulu di masa sama orang tunanetra ya, lebih enak ya, karena dia udah diajarin kali ya strukturnya. Iya, kalau yang ikut panti sosial, pemerintah tuh programnya bagus. Mereka diajarin dan punya sertifikasi dan lain-lain. Kemudian, menurut saya yang belumnya adalah pada saat mereka diterminasi keluar dari panti sosial atau apapun namanya itu, dan mereka balik lagi ke kehidupan masyarakat umum, itu yang belum tersentuh. Ya. Jadi setelah program pemerintahnya bagus, setelah itu dan balik lagi masalah sosial muncul karena kebutuhan muncul juga. Mau bayar kontrakan gimana? Anak sekolah, air, listrik dan lain-lain, terus apa dong? Sama ya dengan yang umum ya. Iya, akhirnya sekarang ya banyaklah mekanisme ya, ke pasar, ya di jalan. Ya maaf lah, minta-minta lah mungkin gitu ya. Atau jualan kerupuk atau apa. Tapi maksud saya masa sih nggak bisa gitu? Misal ya, saya punya LSM tuh namanya Media Diva. Nah, di Indonesia itu ada 28 juta orang disabel ya. 28 juta, banyak ya. Ya, kalau saya buat partai bisa ya. Tapi nyoblosnya bisa lah ya. Ini kan disabel ya. Iya, kemarin buktinya bisa kok. Tapi bayangin kalau 28 juta orang ini bersatu terus buat partai, coba. Besar juga kan? Iyalah, 28 juta coba. Jadi mau buka partai jadi ke depannya kayaknya. Ada rencana sih. Tapi maksud saya, di dunia itu ada 750 juta orang. 750 juta? Yes. Di Indonesia ada 28 juta orang. Itu. Dan banyak kan itu. Dan maksud saya adalah, ya itu mau diapain? Oke. Ya itu sih dream saya, memang nanti kalau Indonesia sudah makmur, bisa. Tapi saya nggak victim juga ke pemerintah, nggak komplain ke pemerintah. Ya memang begini. Kenapa akhirnya saya pikir daripada saya stres sendiri, ngomel-ngomel sendiri, ya saya create aja apa yang bisa saya lakukan buat diri saya. Kalau saya sekarang, jadi apa yang bisa dilakukan daripada cuman ngomong doang kan gitu ya, atau dipikirin doang. Iya, kalau saya sekarang jadi the first blind coach atau jadi nanti apa, tapi itu aja. Saya sih pengen ngeliatin, ada orang buta ya bisa jadi itu. Kemudian ngelihat, ada. Nah, dan saya dengan santai kan bilang, iya dong, tapi masih banyak loh teman-teman saya yang lain, gimana mereka ntar? Nah, saya dulu tuh kepingin jadi anggota DPR, dan nggak lolos, nggak bisa. Kenapa? Ada syarat, nggak boleh, orang buta nggak boleh jadi anggota DPR. Itu satu, oke. Nggak boleh, ada syarat. Boleh. Saya punya teman tuh di partai, salah satu partai yang saya bolak-balik bilang ke dia, dan sebenarnya dia mau support, cuma dia bilang, dan nggak bisa, dan orang buta nggak bisa. Ada syaratnya, memang nggak boleh dia. Oke, akhirnya saya shifting tuh, oke deh, DPD. Saya pikir lebih mudah kan, senator kan. Ternyata nggak bisa juga. Tapi saya pikir nggak fair dong, masa itu abang saya, Bang Komeng bisa, saya enggak. Bang Komeng bagus sih, pengen punya sanggar hiburan di setiap kabupaten kota dan lain-lain. Oke. Dan saya pengen apa ya? Nggak usah muluk-muluk deh seperti itu. Saya pengen kalau saya bener bisa jadi senator gitu, ya saya pengen ngingetin aja ke pemerintah, menyuarakan ya? Iya, menyuarakan. Kalau bisa ada kebijakan publik yang pelan-pelan bisa berubah. Tapi anggota DPD pun saya nggak bisa. Makanya saya pengen terusin ke S3. Saya kalau udah S3,
terus saya kurang apa? Iya, nanti mungkin Misal. akan dicari cara sehingga apa yang diharapkan oleh Mas Dedi bisa tercapai. Ini sampai lupa ini nawarin minum sama makanan nih. Oh, ada minuman dan makanan. Ada. Wow. Minumannya depannya, Kayaknya saya Mas. butuh air mineral dulu, Air Mas. mineral aja dulu. Tapi saya bisa buka sendiri. Iya, aman ya. Oke, aman. Saya minum dulu. Ini kantengan ngobrol kita nih. Nggak kerasa sampai di penghujung. Makanannya ada apa? Roti, Mas. Roti? Wah, itu Mas Amor kok cakes. tahu itu kesukaan saya. Saya paling suka makanan itu roti. Serius, Li, serius. Roti sama kopi panas, oh itu nikmat banget. Mantap. Itu roti apa? Roti Amor Cakes. Amor ada cake. Roti gulung apa? Keju. Semuanya Amor abon. cake. Ya, semuanya Amor Cake. Saya inget beberapa tahun lalu tuh bolu Amor kan ya? Iya, dulu Amor namanya. Sekarang udah banyak variannya. Iya. Wow. Wah, keren ya, Amor Cake. Pasti enak, Mas. Iya, nanti dibungkus aja ya. Iya, Mas, banyak-banyaknya ya. Maksud saya, nanti kan saya bisa bagi ke teman-teman gitu. Siap. Siap. Amor Cake ya? Iya, nanti ini mah Wih, dibungkus aja. Pasti enak. Iya. Amor itu artinya apa, Mas? Cinta. Nah, kan. Cinta. Berarti roti dan kue yang dibuat dengan penuh cinta. Betul. Gitu ya? Itu dia, itu dia. Mas Mantap. Dedi, satu pertanyaan terakhir nih sebelum tutup. Saya minta tips dari Mas Dedi. Kan banyak mungkin ya, tadi ada 28 juta yang difabel ya. Iya. Atau yang punya kekurangan lah ya. Nah, itu apa supaya mereka tetap termotivasi? Kira-kira apa pesan dari Mas Dedi? Saya lupa quote siapa ya, cuma waktu tokoh terkenal lah internasional. Dia bilang kalau mau sukses tergantung ngopinya sama siapa. Dan itu yang saya syukuri lewat jaringan relasi saya di komunitas kayak di Asia Works, di Asia Sama Coach. alumni juga gitu kan. Ketemu Kang Ridwan dan lain-lain. Iya. Dan kan saya cuma yang berbeda, yang unik. Oke. Dan saya pesan ke teman-teman itu adalah bedanya 90% teman saya, jaringan saya adalah orang-orang keren. Kayak Mas Ridwan. Amin. Dan lain-lain. Oke. Ya. Dan saya gaulnya sama mereka. Oke. Nah, kebalikannya sama teman-teman. Ngumpulnya sesama. 90% ngumpul sesama, isinya nanti ya curhatan ekonomi. Iya. Tapi apa nanti solusinya? Nah, maksud saya adalah perlu melakukan sesuatu yang beda aja. Betul. Do something different. Kemudian memang perlu punya sikap yang berbeda juga sih, Mas. Iya, berani ngambil resiko lah. Ya. Oke, untuk mau ketemu orang, untuk mau cerita ke orang punya dream apa, dan saya yakin orang akan support. Oke. Kemudian ya jangan pernah berhenti. Karena disabilitas, difabel atau kecacatan itu adalah hal yang jadi nyata. Oke, kita teriak setinggi langit pun kondisi nggak berubah. Yang perlu dilakukan adalah yaudah ke depan mau bagaimana dalam kondisi begini, apa yang bisa diciptakan, apa yang bisa dilakukan. Dan punya mimpi aja terus, punya mimpi dan kejar mimpi itu. Kejar mimpi itu. Dan saya kan sampai di titik ini bukan karena saya hebat, Mas. Enggak, karena saya disupport orang. Ya. Iya, saya Punya ketemu circle yang bagus, iya, ya? Mas, saya ketemu orang-orang keren kayak Mas Ridwan, kayak Coach Eri, kayak Nui yang di Asia Works, kayak teman-teman semua. Jadi supportnya kuat, networknya kuat. Iya. Dan saya kan nggak malu untuk, saya kan buta sendiri di antara orang-orang keren, orang-orang hebat.
di Jakarta ini gitu. Dan gak usah malu ya intinya ya, Mas Edi ya. Iya, apa yang mau dimaluin ya udah. Kenyataan hidup ya. Ya putusin aja urat malunya. Iya. Thank you Mas Edi ya. Keren banget nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat Karidoan di rumah ya, terutama yang punya kayak difabel kayak gitu ya. Mereka bisa termotivasi untuk bisa mencapai mimpi ya, atau keluar dari zona nyaman ya kadang ya. Iya, keluar dari comfort zone. Comfort zone ya, ketemu dengan circle orang-orang yang hebat ya. Jadi kalau kata pepatah, kalau kita pengen wangi parfum, gaul sama yang jual parfum. Seperti itu ya. Iya. Siap. Mas Edi masih banyak. Ya, sama-sama Mas Ridwan. Ini kayaknya masih banyak tapi terbatas waktu. Iya, nggak apa-apa. Thank you Mas Edi ya. Sekali lagi thank you Mas. Ya, sama-sama Mas Ridwan. Salaman ya. Makasih banyak loh Mas Ridwan. Sama-sama Mas Edi. Oke.